Salam Alehem, salam semuanya, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Bapa Yahweh Elohim. Kita bertodaraba kepada Yahweh Elohim kita. Kita melanjutkan seri Beresit. Di saat ini adalah bagian yang kedua. Ya, kemarin di bagian yang pertama sudah saya jelaskan bahwa dari kata Beresit kita bisa mengetahui bahwa dabar Yahweh Elohim, firman Yahweh Elohim yang sulung, yaitu Torah, diawali dengan huruf Bet atau huruf Bet, sehingga artinya karena huruf Bet adalah huruf yang kedua, artinya bahwa pribadi anak, yaitu pribadi yang kedua di dalam Yahweh Elohim, itulah yang sulung dari segala sesuatu yang berasal dari Bapa Yahweh Elohim. Nah, oleh karena itulah kita juga mengerti bahwa huruf Bet itu atau Bet itu artinya adalah rumah, juga artinya adalah keluarga. Nah, jadi Beresit, jadi artinya segala sesuatu harus terkandung di dalam pribadi anaknya yang sulung sebagai resit, sebagai awal, sebagai mula-mula dari segala sesuatunya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan bahwa kata Beresit sebagai kata yang pertama di dalam dabar Yahweh Elohim yang sulung, yaitu Torah. Maka kita apabila kata Beresit ini kita anagramkan, yaitu huruf-hurufnya dipindah-pindah, kita akan mendapatkan kata Rosh Bet. Jadi kata Beresit itu huruf Ibraninya adalah huruf Bet, huruf Res, huruf Alef, huruf Sin, huruf Yod, dan huruf Tal. Nah, kalau kita anagramkan, maka satu di antaranya kita bisa mendapatkan kata Rosh Bet. Rosh Bet. Rosh artinya adalah kepala, Bet artinya adalah rumah atau keluarga. Jadi Rosh Bet, kepala bait. Nah, Rosh hurufnya adalah Res, Alef, Sin. Rosh huruf Ibraninya adalah Res, huruf Alef, dan huruf Sin. Sedangkan Bet, huruf Ibraninya adalah huruf Bet atau huruf Bet, huruf Yod, dan huruf Tal. Kita mendapatkan pengertian Rosh Bet. Jadi setelah pengertian yang pertama bahwa anaknya pribadi anak itu adalah sebagai yang sulung dari segala ciptaannya, yang dari segala yang berasal dari Bapa. Dan dapat kita ketahui bahwa segala sesuatu harus terkandung di dalam bait, di dalam tubuh pribadi anak sebelum segala sesuatu itu diciptakan oleh Bapa bersama dengan anak melalui kekuatan ruah mereka, melalui kuasa ruah mereka, melalui kuasa ruah Yahweh Elohim. Nah, hal ini disadari oleh Slia Saul, oleh Rasul Paulus, sehingga Slia Saul, Rasul Paulus di dalam Kolose 1 mulai ayat 15 dia menjelaskan apa yang saya jelaskan ini. Sehingga apabila ada yang mengatakan bahwa Slia Saul, Rasul Paulus menolak Torah, itu salah besar. Justru Slia Saul atau Rasul Paulus ini justru dia menjabarkan Torah dengan begitu indah. Dia mampu melihat Torah. Torah itu ternyata digenapi sempurna menjadi satu pribadi, yaitu pribadi anak di dalam Yahweh Elohim. Itulah Torah yang hidup. Dan inilah yang diperkatakan oleh Slia Saul. Saya bacakan di dalam Kolose 1 mulai ayat 15. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan,
yang sulung dari segala ciptaan atau dari segala yang berasal dari Bapa. Yahshua HaMashiach maupun Ruach Yahweh Elohim Hakados, Ruach Hakados, dikatakan tertulis di dalam Besorah, di dalam Injil, bahwa baik pribadi anak maupun pribadi Ruach semuanya berasal dari Bapa. Dan namun Bapa tidak berasal dari apapun, tidak tercipta dari apapun dan siapapun. Namun segala sesuatunya tercipta berasal dari Bapa. Dan anaknya yang sulung inilah, saya lanjutkan. Sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam samayim, di dalam surga, di dalam langit, dan yang ada di atas haaret, di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui pribadi anak, melalui Dia, yaitu pribadi anak, dan bagi Dia, dan bagi pribadi anak. Dan Dia sendiri ada sebelum segala sesuatunya, dan pribadi anak ini ada sebelum segala sesuatunya, dan segala sesuatu telah terkandung di dalam Dia, di dalam pribadi anak. Jadi Bapa menciptakan segala sesuatunya harus disimpan dulu di dalam bait, di dalam tubuh, di dalam diri anaknya, di dalam diri anaknya yang sulung, melalui dabarnya yang sulung, supaya segala otoritas baik di samayim, segala kuasa di samayim, seluruh alam semesta, seluruh olam haseh, yaitu dunia yang ada saat ini, alam semesta yang ada saat ini, di dalam segala kekekalannya, itu harus terkandung di dalam pribadi anak terlebih dahulu. Nah, lalu di dalam Ros Beit kita dapat mengerti bahwa Dialah adalah kepala dari bait. Dan kita saat ini kita mengenal dari seluruh tulisan Slikim para rasul, kita mengenal bahwa bait itu adalah tubuhnya sendiri, yaitu tubuh dari pribadi anak, yaitu tubuh HaMashiach yang ahaba menjadi satu dan kesatuan di dalam pribadi anaknya. Dan kita mengenal tubuh HaMashiach atau secara Kristen, secara umat Kristiani dikatakan bahwa itu adalah tubuh Kristus. Nah, tapi kita melihat secara teks Ibraninya yang benar adalah tubuh HaMashiach. Saya lanjutkan. Dan Dia sendiri adalah kepala tubuh. Nah, ini kan yang dijelaskan oleh Slia Saul. Ini maksudnya di dalam Kolose 1 ini maksudnya adalah Ros Beit. Nah, dia melihat dari Beresit juga. Dan Dia, yaitu pribadi anak sendiri, adalah kepala tubuh, yaitu Kehilat atau gereja secara Kristiani, atau secara Yahuda Mesianik, secara Yahudi Mesianik ini adalah Kehilat atau adat gitu ya, adat. Jadi jemaat Indonesianya yang menjadi penguasa yang sulung dari antara yang mati, sehingga Dia sendiri, yaitu pribadi anak, dapat menjadi yang terutama di dalam segala sesuatu. Haleluya. Ya, jadi kita boleh mengerti bahwa Ros Beit itu sudah dinyatakan sejak dari kata Beresit, yaitu kata pertama. Bahkan dari huruf Beit kita sudah mengerti bahwa yang menjadi yang sulung, yang dikisahkan, yang dijelaskan, yang diperkatakan melalui dabar, melalui firman Yahweh Elohim, maka itu berbicara tentang pribadi anaknya yang sulung. Dan tentunya kita boleh mengerti bahwa pribadi anaknya ini menyatakan tentang bapaknya, menyatakan tentang pekerjaan-pekerjaan bapaknya. Itulah yang diperkatakan sendiri oleh Yahshua HaMashiach saat Dia berada di tengah-tengah talmidimnya. Dan yang tercatat di dalam Injil, di dalam Besorah, kita boleh mengerti bahwa di dalam Sefer Besorah
dijelaskan bahwa Yahshua HaMashiach melakukan segala pekerjaan yang sama yang dia lihat yang Bapa lakukan waktu Bapa bersama dengannya. Nah, kita tahu bahwa hanya sedikit waktu, hanya sekitar 33,5 tahun Yahshua HaMashiach ada bersama-sama dengan manusia, dan saat ini Yahshua HaMashiach ada di Samayim, dan Yahweh Elohim, yaitu baik Bapa maupun Anak, mengutus ruahnya untuk menemani kita di hari-hari akhir, di akhir zaman ini. Ya, hal yang saya sampaikan mengenai Rose Faith ini juga diteguhkan di dalam tulisan-tulisan oleh Slikim, oleh para rasul. Nah, kita lihat tulisan Slia Saul di dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Dan aku ingin kamu mengetahui bahwa kepala dari setiap pria adalah HaMashiach, adalah Yahshua HaMashiach sendiri. Dan kepala dari wanita adalah pria. Dan kepala dari HaMashiach adalah Elohim. Nah, jadi artinya Rose Faith, kepala dari HaMashiach adalah Elohim. Nah, jadi artinya kepala dari kita adalah Yahshua HaMashiach, kita sebagai tubuhnya. Nah, tapi kepala dari Yahshua HaMashiach tetap adalah pribadi Bapa sendiri. Nah, jadi pribadi Bapa inilah yang Ein Sof secara pengertian Yahudi Mesianiknya. Dia tidak tercipta dari apapun, dia tidak menjelma, tidak bermanifestasi menjadi apapun. Namun Bapa melalui pribadi anaknya, dan dia meletakkan segala sesuatu di dalam diri anaknya supaya segala sesuatu tercipta melalui anaknya, dari anaknya, oleh anaknya, untuk anaknya. Nah, inilah artinya bahwa yang menjadi melek hakabot bagi kita semua, yang kita nantikan pada kedatangan yang kedua, itu adalah pribadi anak, yaitu Yahshua HaMashiach. Yang nanti di dalam diri pribadi anak, kita tahu kita ehad ahaba sebagai tubuhnya, dan kita bersama dengan Yahshua HaMashiach, dia adalah kepala kita. Kita dibawa kepada Bapanya, karena Bapa adalah kepala dari Yahshua HaMashiach sendiri. Haleluya. Nah, juga dapat kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dan Bapa telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki pribadi anak, dan telah memberikan pribadi anak kepada kehilatnya, kepada haeda, kepada gerejanya, kepada jemaatnya, sebagai kepala atas segala sesuatu, sebagai kepala atas Rose Faith, yaitu kita mengerti bahwa perkataan Beresit bara Elohim et ha-samayim wa et ha-aret, berarti Faith yang tercipta pada mulanya itulah Samayim, yaitu segala sesuatu yang ada di langit, atau dapat dikatakan juga segala sesuatu yang ada di surga. Dan Faith yang saat ini kita berada, inilah ha-aret, berarti kepala baik segala sesuatu yang ada di Samayim maupun kepala segala sesuatu yang ada di Haaret yang diciptakan oleh Elohim. Itu adalah pribadi anak, dan kepala dari pribadi anak itu adalah Bapa sendiri. Haleluya. Yang adalah sebagai kepala atas segala sesuatu yang adalah tubuhnya. Wah, tepat ya, seperti yang saya katakan, Rose Faith itu adalah tubuhnya sendiri. Sebab segala sesuatu tercipta harus keluar dari dalam diri anaknya, dari dalam tubuh anaknya, yakni kepenuhan dia. Jadi dia dipenuhi oleh Bapa sebelum segala sesuatu dikeluarkan dari dalam dirinya, yakni kepenuhan dia yang memenuhi segalanya dalam segalanya. Haleluya. Jadi Slia Saul menjabarkan dengan sangat indah, dengan sangat detail mengenai kata Beresit sebagai Beit Resit, sebagai huruf Beit yang
mula-mula, pribadi anak sebagai yang mula-mula, sebagai yang sulung dari dabarnya yang sulung, dan sebagai beit resit, dia sebagai rumah, segala kepenuhan harus disimpan di dalam beit, di dalam tubuh yang mula-mula, yaitu tubuh pribadi anaknya. Dan kita juga mengenal pada pagi hari ini, pada Boker HMet, pada pagi yang penuh dengan kebenaran ini, saya sudah menjelaskan bahwa dialah kepala dari tubuhnya, yaitu Ros Beit, dan kepala dari Yeshua HaMashiach, kepala dari pribadi anak adalah Bapa. Haleluya. Mari kita lihat lagi di dalam Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Sebaliknya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu ke arah pribadi anak sebagai HaMashiach, yang adalah kepala, Ros, kepala, yang daripadanya seluruh tubuh, seluruh bait yang tersusun rapi dan terjalin erat melalui topangan setiap persendian sesuai dengan daya kerja dalam takaran setiap masing-masing bagiannya sedang mengerjakan pertumbuhan tubuhnya, pertumbuhan tubuh itu sendiri bagi pembangunan dirinya sendiri di dalam kasih. Nah, jadi nanti kita ehad di dalam tubuhnya itu harus ehad ahaba. Jadi satu dan kesatuan di dalam kasih, ahaba, kasih. Haleluya. Jadi kasih itu bahasa Ibraninya adalah ahaba. Nah, ini juga kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala dari istri, karena adalah kepala dari Ishak. Seperti juga HaMashiach kepala dari Haedah, atau kepala dari Kehilat, kepala dari jemaat, kepala dari gereja, dan dia adalah penyelamat tubuh. Nah, ini tugas yang telah dilakukan oleh Yeshua HaMashiach sebagai kepala. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan tubuhnya, untuk menyelamatkan kita. Nah, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan apa yang ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, tubuh kita ini adalah bait Ruach HaKadosh, adalah hekal Ruach HaKadosh, adalah tempat kediaman, adalah bait, rumah tinggal dari Ruach HaKadosh yang diam di dalam kita. Ruach HaKadosh yang kita peroleh dari Elohim, dan bahwa kita semua bukan milik kita sendiri, kita adalah milik dari Yeshua HaMashiach, dan kita adalah milik dari Yahweh Elohim. Haleluya. Oleh karena itulah tugas kita adalah menjaga baik kekadosan, kebenaran, dan membawa tubuh kita tetap terikat di dalam perjanjian dengan ruah Yahweh Elohim HaKadosh sebagai anugerah bagi kita setelah kita ditebus oleh darah pribadi anaknya. Anugerah yang terbesar dari Yahweh Elohim saat dia memberikan ruahnya untuk menyelubungi, untuk membawa kita masuk ke dalam ruahnya, dan ruahnya memenuhi, tinggal di dalam kita semua. Kenapa? Karena ini sangat penting. Karena nanti pada saat bunyi shofar yang terakhir, saat trompet tanduk domba itu ditiup, bunyi sangkakala yang terakhir, maka apabila ruah itu harus kembali kepada Bapa di Samayim, kepada Yahweh Elohim di Samayim, maka setiap orang yang dipenuhi oleh ruahnya, maka dia ikut terangkat kembali ke Samayim, karena ruah Yahweh Elohim yang ehad ahaba, yang satu dan kesatuan di dalam kasih memenuhi hidup kita, dipanggil pulang ke Bapa sebelum pencurahan 7 cawan murka, maka kita pun ikut kembali ke Samayim, kepada Bapa. Haleluya. Ya, kita lihat lagi 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim, dan bahwa ruah Elohim berdiam di dalam kamu. Nah, jadi inilah. Jadi kita ehad ahaba sebagai satu tubuh dari pribadi anak, yaitu tubuh HaMashiach, melalui ruah Yahweh Elohim yang diberikannya kepada kita. Dan kita ingat bahwa saat Yeshua HaMashiach terangkat, dia menghembusi
para talmidimnya, dan hembusan ruah itu juga kita peroleh saat ini. Jadi Adam menerima nefes hakayim yang dari Bapa, dia diciptakan nefes hakayim. Nah, tapi kita juga menerima ruah yang baru, yaitu ruah Hamasiah, melalui nafas dari pribadi anak sendiri yang dapat membuat kita ehad ahaba, tidak sebagai tubuhnya. Haleluya. Kita baca lagi di dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam dia, di dalam pribadi anak, tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi Beit Elohim yang kados di dalam Tuhan, di dalam Yeshua HaMashiach. Di dalam dia, di dalam Yeshua HaMashiach, kita juga semua turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Elohim di dalam ruah. Haleluya. Kita inilah Beit, dan dia adalah kepala, dan kepala dari Yeshua HaMashiach adalah pribadi Bapa sendiri. Haleluya. Kita sangat bertoda raba. Nanti kita akan melanjutkan Midras Boker HMet di pagi hari berikutnya untuk seri Beresit yang ketiga. Kita bertoda raba kepada Bapa ya Yahweh Elohim, kepada Yahusua HaMashiach, Melek Kohen Hagadol, namun juga Melek Hakabot bagi kita semua. Pada saat kedatangan yang pertama, ya sebagai Kohen Hagadol, dan kita menantikan kedatangannya sebagai Melek Hakabot. Saudara Bapa, juga kepada Ruah Yahweh Elohim Hakados yang senantiasa ehad ahaba, yang menemani kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.